Jika di antara kita, di antara jamaah sekalian, ada yang mungkin kesibukannya di tengah laut, perintah yang diperintahkan di dalam agama adalah bagaimana dia hanya melempar alat untuk menangkap ikan, tidak diperintahkan untuk mendapatkan ikan. Jika di antara kita mungkin jamaah sekalian ada seorang petani, maka perintahnya adalah menanam benih, merawat tumbuhan itu dengan baik, jaga hak-haknya, jangan sampai merebut hak orang lain. Petani tidak diperintahkan untuk sukses di dalam panennya. Jika mungkin di antara kita ada seorang pengusaha, perintah agama adalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah kalian di muka bumi ini, cari keutamaan dari Allah. Jaga hak orang lain, tunaikanlah sebagaimana aturan-aturan syariat. Berjuanglah dengan maksimal. Seorang pengusaha tidak diperintahkan untuk sukses. Bahkan jika kita di antara kita ada seorang muballigh, ada orang yang senantiasa ingin mengajak orang lain untuk lebih baik, agar ingin orang lain meninggalkan keburukan, tugas muballigh tidak lain hanyalah menyampaikan. Tugas muballigh bukan kemudian memastikan orang yang diajak berubah. Maka itu hakikat dari keimanan, yaitu ketika kita senantiasa menyerahkan semua urusan kita kepada Allah, kita hanya diperintahkan untuk berusaha. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دوننا. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita terus meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak beramal kebaikan, menjauhi hal-hal yang dilarang. Sesungguhnya kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman dan senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila iman seseorang kuat, ketaatan dan ketakwaannya terus ditingkatkan kepada Allah, maka pasti orang tersebut dijamin selamat di dunia dan akhirat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah Jumat yang kita lakukan siang hari ini kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan menjadi perantara bertambahnya amalan kita, serta menjadikan kita orang-orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, di antara keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada orang-orang yang senantiasa menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Ketahuilah bahwa semua urusan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya diberikan wewenang untuk merencanakan dan berupaya semaksimal mungkin, serta melaksanakannya dengan aturan yang ada di dalam agama. Tetapi bagaimana akhirnya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Miliknya Allah segala apa yang ada di langit, begitu juga segala apa yang ada di bumi. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah segala urusan itu dikembalikan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yudabbirul amra minas samai ilal ard." Allah lah yang mengatur segala urusan dari langit ke bumi,
thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari urusan itu melalui malaikat yang berjaga. Malaikat yang berjaga di siang hari akan menyetorkan segala urusan yang ada pada siang hari itu setiap petangnya. Kemudian juga malaikat yang berjaga di malam hari akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusan apapun yang ada di bumi itu. Di setiap paginya mereka kemudian menyetorkannya, melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Perjalanan mereka dari bumi ke langit jika dihitung dengan hitungan kalian sama dengan perjalanan 1000 tahun lamanya. Tetapi karena Allah lah yang mengatur segala urusan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian sekejap saja malaikat itu menyampaikan segala apa urusan yang ada di bumi. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan yang ada di langit, begitu juga kerajaan-kerajaan yang ada di bumi. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan segala urusan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, penting sekali bagi diri kita untuk menegaskan bahwa segala yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah. Tidak ada satu apapun kejadian di muka bumi ini kecuali yang Allah kehendaki. Kecuali Allah menghendaki kejadian tersebut, Allah yang punya segalanya. Ini yang kemudian menjadikan diri kita semakin kuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kejadian yang menimpa diri kita, menimpa keluarga kita, kejadian itu baik dan buruk, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebenar-benar orang beriman. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Luqman ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapapun yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia senantiasa berbuat baik, maka orang tersebut benar-benar memiliki ikatan yang kuat. Walillahi akibatul umur. Dan kepada Allah segala urusan itu dikembalikan. Inilah yang menjadi penyebab mengapa orang-orang beriman itu, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaguminya setiap keadaan dianggap kebaikan, karena mereka mengembalikan segala urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah datang apapun yang menimpa dirinya kecuali ia hanya menganggapnya sebagai ujian, sebagai sarana bagaimana Allah melihatnya, apakah imannya akan bertambah atau imannya akan berkurang. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, selain keimanannya kuat, ikatan batinnya kokoh, mereka juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi," apabila seseorang keluar dari rumahnya, wa qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada upaya, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali karena Allah. Yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada orang tersebut, hudita wa kufita wa wukit. Engkau telah diberikan petunjuk, engkau telah diberikan kecukupan, dan engkau telah dilindungi. Inilah jaminan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah.
Setiap kali dia meniatkan sesuatu, dia keluar dari rumahnya, dia serahkan kepada Allah. Karena memang hakikatnya demikian. Misalnya diri kita pagi-pagi hari keluar dari rumah kita masing-masing dengan niat masing-masing. Di dalam diri kita berharap mendapatkan sesuatu. Kita tidak tahu apa yang kita harapkan bisa kita peroleh dengan mudah, dengan sulit, atau bahkan gagal. Bahkan kita tidak tahu kita akan pulang kembali ke rumah itu atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Kita menyerahkan urusan itu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keuntungan orang-orang yang senantiasa menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan juga di dalam hadis ini. Fayaqulu lahu syaitanun akhar, maka berkata setan yang lain, kaifalaka birajulin, bagaimana kita bisa mengganggu seorang qad hudiya, sedangkan orang itu telah diberikan petunjuk, wa kufiya, orang itu telah diberikan kecukupan, wa wukiya, dan orang itu telah diberikan keselamatan. Sehingga orang-orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, selain akidahnya kokoh, kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga dijamin hidayah, dijamin kecukupan, dijamin perlindungan, bahkan setan mundur untuk mengganggunya. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, serahkanlah semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya semaksimal mungkin sebagaimana ranah manusia, yaitu tugasnya untuk berupaya, berusaha semaksimal mungkin dengan senantiasa menjaga aturan-aturan agama. Lalu kemudian setelah itu bagaimana hasilnya, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama bernama At-Tibbi. Beliau mengomentari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ista'adha al-'abdu, apabila seorang telah beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bi ismihil mubarak, dia meminta dengan nama Allah yang diberkahi, fa innahu yahdihi wa yurshiduh wa yu'inuh, orang itu pasti akan diberikan petunjuk oleh Allah. Orang itu pasti akan dibimbing oleh Allah, dan orang itu pasti akan ditolong oleh Allah. Bagaimana mungkin orang yang sudah ditolong oleh Allah, yang dibimbing oleh Allah, yang senantiasa dijaga oleh Allah, bagaimana mungkin orang itu bisa tergelincir ke dalam keburukan? Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian setelah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu tugas kita sebagai manusia adalah berupaya semaksimal mungkin. Sebagaimana ketika seorang sahabat datang ke kota Madinah, dia masuk ke dalam masjid Nabi, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afa aqilu ibili aw la aqil?" Wahai Rasulullah, apakah saya harus mengikat unta saya atau tidak perlu saya mengikat kemudian bertawakal kepada Allah? Kemudian Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, "Iqilha fatawakkal 'ala Allah." Tugasmu adalah mengikatnya dengan baik, kemudian engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara orang-orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, mereka yang disebutkan jumlahnya 70.000 orang. Salah satu sifatnya adalah wahum 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka terhadap semua urusan yang mereka hadapi, mereka bertawakal kepada Tuhannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan beberapa ayat dan hadis yang telah dibacakan memberikan keberkahan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu was samiul alim, wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa arsyadahum ila siratil mustaqim liyakunu min ashabi jannatin na'im. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa
wa ala alihi wa sahabatihi wa dhurriyyatihi wa man ihtada bihadihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, jika di antara kita, di antara jamaah sekalian, ada yang mungkin kesibukannya di tengah laut, perintah yang diperintahkan di dalam agama adalah bagaimana dia hanya melempar alat untuk menangkap ikan, tidak diperintahkan untuk mendapatkan ikan. Jika di antara kita mungkin jamaah sekalian ada seorang petani, maka perintahnya adalah menanam benih, merawat tumbuhan itu dengan baik, jaga hak-haknya, jangan sampai merebut hak orang lain. Petani tidak diperintahkan untuk sukses di dalam panennya. Jika mungkin di antara kita ada seorang pengusaha, perintah agama adalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah kalian di muka bumi ini, cari keutamaan dari Allah. Jaga hak orang lain, tunaikanlah sebagaimana aturan-aturan syariat. Berjuanglah dengan maksimal. Seorang pengusaha tidak diperintahkan untuk sukses. Bahkan jika kita di antara kita ada seorang muballigh, ada orang yang senantiasa ingin mengajak orang lain untuk lebih baik, agar ingin orang lain meninggalkan keburukan, tugas muballigh tidak lain hanyalah menyampaikan. Tugas muballigh bukan kemudian memastikan orang yang diajak berubah. Maka itu hakikat dari keimanan, yaitu ketika kita senantiasa menyerahkan semua urusan kita kepada Allah, kita hanya diperintahkan untuk berusaha. Bagaimana hasilnya, itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan di akhir. Itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Amul Huzni, 1 tahun itu Rasulullah gelisah, sedih luar biasa, galau luar biasa, karena ada 2 kejadian besar yang menimpa beliau, musibah yang dahsyat menimpa beliau. Yang pertama, istri tercintanya yaitu Khadijah. Di masa-masa setelahnya tidak ada yang lebih dicintai oleh beliau kecuali Sayyidah Khadijah. Pada tahun itu wafat. Tidak lama setelah itu, paman tercintanya yaitu Abu Talib wafat. Yang membuat Rasulullah sedih, Abu Talib wafat dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kemudian kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, wahai Rasul Allah, tugasmu bukan memberikan petunjuk orang yang kamu cintai, tetapi tugas Allah lah yang memberikan petunjuk. Tugasmu hanya menyampaikan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, ranah kita adalah ranah berupaya, berdoa, senantiasa ikhtiar semaksimal mungkin, serta menjaga aturan-aturan syariat. Bagaimana ketetapan itu? Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah lah segala urusan itu dikembalikan. Kemudian di ujung khutbah yang kedua ini kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing diri kita agar kita termasuk orang-orang yang digolongkan, orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita agar kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak pernah diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin
وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقى. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يسر أمورنا كلها يا الله. اللهم يسر أمورنا كلها يا الله. اللهم يسر أمورنا كلها يا الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وانصرنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله لي ولكم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله أكبر.